Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Alhamdulillah tidak terasa pembelajaran sudah sebulan. Aduh lumayan ya, kalian sudah banyak materi, sudah banyak juga tugas-tugas dan sebagainya. Nah, berhubung ini sudah 1 bulan, mungkin sekarang sesinya sharing ya dari para tokoh-tokoh atau dari para mereka-mereka yang sudah berhasil. Jadi sekarang kalau kemarin kita ada teori, nanti sebelum maju teori usah dapat selingi dulu dengan beberapa hal-hal yang bisa kalian dapatkan itu dari mentor-mentor kita, karena di dalam kewirausahaan seorang mentor atau guru itu penting bagi kehidupan kita. Ya, sama halnya dengan saya, sekalipun saya sekarang mengajar, ya saya juga sama banyak belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah berpengalaman, yang sudah eh, merasakan pahit manisnya dunia kewirausahaan, dunia kepemimpinan, terutama hal-hal yang menyangkut aspek bagaimana caranya kita untuk senantiasa berjuang, bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan ini. Oke, untuk hari ini insya Allah ini ada sharing dari eh, gubernur kita itu Pak Ridwan Kamil tentang pemimpin. Di sini nanti ada video yang insya Allah akan saya sharekan, insya Allah yang saya akan bagikan, dan video ini pun saya dapat dari source-nya YouTube. Jadi bukan saya yang buat, tapi saya mengcopy lalu saya menguploadnya, tapi di dalam kolom deskripsi itu saya sertakan alamat asli dari video ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk semuanya ya. Selamat menyimak pemimpin ala Ridwan Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Calon-calon pemimpin Indonesia yang saya banggakan, selamat datang di Kota Bandung. Jangan lupa belanja di Kota Bandung untuk membantu ekonomi lokal. Ya. Saya ucapkan selamat datang juga ke sahabat-sahabat saya, Pak Riza, Bunda Iliza, Pak Nurdin. Ini sahabat dalam arti sebenarnya, karena kami berempat ini sering bertemu dan tukar pikiran. Dan kami ini selalu apa yang kita punya kita sharing. Karena hidup ini hanya sementara, takdir Allah kita jadi pemimpin juga hanya sementara, buat apa kita berbangga-bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa kita bagikan ke Indonesia kayak begitu. Jadi ini sangat NKRI kira-kira begitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya akan dikasih waktu hanya 15 menit ya. Jadi sambil saya cerita video alun-alun aja dulu ya, tanpa suara. Saya cerita begini. Negeri ini ya adalah negeri yang lahir dari imajinasi, oke? Allah mentakdirkan kita punya daya imajinasi. Imajinasi ini kalau diolah bisa jadi sesuatu. Soekarno berimajinasi, bisakah lahir sebuah bangsa? Ternyata bisa, lahirlah Indonesia. Bung Hatta dulu tanya ke Bung Karno, Bung apa yang menjadikan kita Indonesia? Bahasanya beda-beda, budayanya lain-lain. Yang menjadikan kita Indonesia adalah kesamaan nasib. Ya, sama-sama senasib sepenanggungan dijajah oleh pemerintah yang sama. Maka lahirlah Indonesia. Jadi kunci kita sebagai manusia pertama, marilah kita berimajinasi ya untuk sesuatu yang positif. Kedua, saya selalu pegang nasihat ibu saya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja. Saya jadi dosen di ITB, ini kampus saya dulu, saya maksimal jadi dosen ITB. Saya jadi arsitek, saya ingin bermanfaat, saya maksimalkan energi hidup saya jadi arsitek. Salah satunya bangunan kebanggaan saya ada Museum Tsunami di Banda Aceh, ya, yang alhamdulillah
menjadi warisan untuk bangsa Aceh di sana. Nah, kamu juga sama, sekarang jadi mahasiswa, bermanfaatkan hidupnya untuk masyarakat semaksimal mungkin. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan hidup hanya ngurusin, semester 3 ini atau skripsinya nggak beres-beres ya, hidupnya hanya urusan itu. Cari hal yang bermanfaat. Bermanfaat itu ada 4 minimal. Kamu bermanfaat memberi waktu, aktif berorganisasi. 2, kamu bermanfaat memberi ilmu, karena kamu diberi kepintaran, kamu kan anak-anak sekolah, anak-anak universitas. Gunakan ilmunya. 3, kamu memberi manfaat dengan tenaga, turun tangan, berkeringat, ikut beresin kota kabupaten RT RW-nya masing-masing. Jadilah generasi yang turun tangan, bukan generasi yang lepas tangan. Kan? 4, kalau kamu punya harta, ya kamu bantu juga, zakat, sodakoh dan sebagainya. Ya. Tapi dari wajahnya memang ini wajah-wajah susah, jadi kebermanfaatan hartanya belum sampai. Ya. Tapi suatu saat jangan lupa, ya, di setiap harta kamu ada 2,5% zakat yang harus kamu sisihkan. Itu baru muslim standar, ya. Kalau muslim keren itu sudah 2,5% ngasih lagi sedekah infak wakafnya. Tapi kalau cuma zakat saja itu belum keren, ya. Kalau orang muslim di Indonesia ini bayar zakat semuanya, Badan Amil Zakat Nasional ya, menghitung sampai 200 triliun kalau tidak salah, betul, per tahun. Selesai itu kemiskinan, selesai semua kekumuhan. Sayangnya tidak semua orang mau bayar zakat dengan alasan udah bayar pajak, ini itu dan sebagainya. Ya. Jadi bangsa ini saya berdirikan dalam konteks itu. Habis video ini video Teknopolis. Yang berikutnya ada nasib, ada takdir. Oke? Kalau takdir itu kita kulit sawo matang, mau ke RH klinik, ke Natasha, nggak bisa, kulitnya sudah begini, oke? Kecuali pakai Baiklin, putih bersinar. Itu nasib. Sudah nasib Indonesia ini negeri gunung berapi. Jadi siap-siap ada bencana tsunami, nauzubillah min zalik, ada bencana gunung meletus dan sebagainya. Ikuti kayak orang Jepang. Hidupnya siap terhadap bencana. Ya. Itu takdir, oke? Nah, ini ada nasib. Kalau nasib itu kita miskin bisa jadi kaya dan makmur. Kita dulu bodoh bisa jadi pintar. Itu nasib. Tergantung nawa itu determinasi kita. Lihat Indonesia berantakan, bisa insya Allah jadi negara hebat maju dengan sebuah upaya. Ya. Masih jomblo bisa segera menikah asal ada usaha, itu nasib bukan takdir. Paham ya? Nah, gara-gara konteks itulah saya maju jadi wali kota. Dulu saya dosen, dulu saya pendiri komunitas Indonesia Berkebun, dulu saya punya kantor arsitek. 17 tahun kerja di ekonomi global, hidup saya secara duniawi sudah cukup. Tapi takdir mengatakan kota Bandung khususnya banyak masalah saat itu. Kalau negeri kita ada masalah, masa kita berdiam diri? Betul? Dan saya ini bukan anak orang kaya, saya anak kelas menengah, ibu bapak saya dosen sederhana. Jadi hidup saya ditentukan oleh determinasi, hidup saya berubah karena pendidikan. Dengan pendidikan hidup saya banyak pilihan. Saya masuk ke politik, ya, atas nama ingin memperbaiki tanah air tempat saya lahir, yaitu Kota Bandung. Kota Bandung dulu kinerja birokrasinya, rankingnya di atas 300 dari 500 kota kabupaten dari Sakip. Sakip itu akuntabilitas kinerja birokrasi. Ya. Pelayanan publik oleh Ombudsman rapotnya merah. Jalanan bolong semua di mana-mana, korupsi merajalela di mana-mana. Itu start awalnya. Saya masuk, nah Man tolong yang segitiga berpikir yang ada wajah kartun itu. Kemudian saya sebagai pemimpin masuk, saya bilang, mulai hari ini saat saya memimpin, Kota Bandung harus ikut yang namanya Trias Bandung Juara. Ya, rumus, saya entah kenapa serang segitiga ya dalam bikin teori, saya bikin 3 aja. 1, Pemkot Bandung harus selalu berinovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Kenapa? Karena saya percaya imajinasi yang positif melahirkan inovasi, inovasi menyelesaikan masalah. Ya.
Yang kedua adalah kolaborasi, karena negeri ini tidak mungkin berubah hanya mengandalkan pemerintah saja. Dengan dompet duafa kita bikin satu kelurahan, satu perpustakaan, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah desentralisasi. Kalau semua gimana wali kota itu susah. Nah, rumus saya sebenarnya hanya ini aja. Coba balik lagi ke yang tadi. Ya. Jadi tiap hari kita berinovasi, ada inovasi teknologi dengan smart city seperti Banda Aceh, ada inovasi sosial. Ya. Besok Jumat kami meluncing maghrib mengaji, 2000-an masjid sudah siap, bagian dari penyeimbangan lahir batin. Bulan depannya kami meluncing namanya Ayo Bayar Zakat, juga dengan komunitas Amil Zakat. Nanti ada kartu mustahik, ada kartu muzaki, ya. Jadi supaya orang ingat kartu, ingat bayar zakat, kira-kira begitulah ya. Bulan ketiganya inovasi sosial kami adalah Family for Family. Ada 60.000 orang miskin di Bandung, saya sedang mencari 60.000 keluarga mapan di Bandung atau di Indonesia atau di dunia yang nanti memelihara satu keluarga tidak mampu. Anaknya diurus, ibunya dikasih modal, bapaknya dikasih kerjaan. Tapi kita bikin rada canggih, dibikin kayak Facebook. Jadi kalau saya keluarga mapan di New York, saya pengen tahu keluarga asuh saya, masuk ke halaman login saya lihat kemajuan keluarga asuh saya di Indonesia itu. Maka kita butuh relawan untuk memantau perkembangan si keluarga asuh. Kenapa? Saya percaya Indonesia itu bisa keren karena modal sosial Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia itu baik-baik asal disentuh hatinya aja. Ya. Nah, dengan inovasi sosial, inovasi teknologi, kemudian merubah gaya kepemimpinan. Hari ini nggak bisa pemimpin itu berjarak, susah dihubungi. Jadi pemimpin hari ini harus mudah dihubungi, maka saya menerapkan metode kepemimpinan namanya Ingmadia Mangunkarso. Kepemimpinan di tengah-tengah pasukan. Makanya 50% waktu saya banyak di lapangan. Ikut benerin pot bunga, ikut ambil sampah. Tadi sebelum ke sini marahin dulu supir omprengan di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya. Tadi negur ibu-ibu yang lampu sennya ke kanan, dia beloknya ke kiri. Kan gitu ya. Udah dimarahin, marah juga. Pak, sen ke kanan tuh maksudnya yang nyusul harus ke kanan, Pak, gitu. Udah salah ngeles, nah itu ibu-ibu Bandung hari ini. Paham ya? Dengan saya berada di tengah-tengah pasukan, apa yang terjadi? Dorong perubahan dari tengah. Yang depan kedorong, yang belakang saya geret. Itu kira-kira begitu. Nah, saya sekarang ceritakan berita baik. Setelah 2,5 tahun, saya lakukan inovasi, teknologi smart city, saya lakukan inovasi sosial, ekonomi, lain-lain. Sekarang akuntabilitas kinerja yang tadinya ranking 300, coba, sekarang sudah ranking 1 nasional, alhamdulillah. Nilainya 80. Jadi Bandung adalah kota satu-satunya yang sakitnya itu A, nilai 80 dalam waktu kurun 2 tahun. Pelayanan publik kita sekarang sudah ranking 4, karena apa? Karena orang Bandung ini suka gadget, ya. Penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Jadi orang Bandung ini rajin melaporkan. Sudah 4 bulan saya sudah memecat 1 kepala dinas, 2 camat, 2 lurah, 1 direktur utama perusahaan daerah. Karena apa? Karena laporan dari warga. Ditindaklanjuti, terbukti KKN, dah sikat aja gitu ya. Jadi tegas itu adalah sikap, bukan volume suara, oke? Kami. Oke, Kang Emil, waktunya. Ya, 2 menit lagi. Jadi kesimpulannya, seperti tadi, kalau politikus bicara minimal sejam masing-masing ya. Kalau 15 menit saya motivator aja. Jadi poin saya, kalau kami berempat ini bisa duduk di sini, kamu juga bisa. Hanya nunggu takdir Allah kapan takdir itu hadir. 1. 2, cari ladang amal kebermanfaatan kamu tadi. Aktif di sosial, aktif di kemasyarakatan, aktif di lingkungan dan sebagainya, kan begitu. Ketiga, jangan lupa takdir Allah, kita punya imajinasi, gunakan daya imajinasi itu untuk melakukan perubahan, kira-kira begitu ya. Nah, Allah itu selalu bersama-sama orang yang pemberani. Jadi saya 2,5 tahun sekarang memetik hasilnya ya.
dan rata-rata sudah positif semua, walaupun problem juga masih banyak lah kira-kira begitu. Jadi poin saya, karena judulnya Future Leader Camp, jadi kamu adalah pemimpin-pemimpin masa depan, belajarlah dari positif-positifnya kami, belajar juga dari negatif-negatifnya pemimpin-pemimpin yang kamu baca dan sebagainya. Makanya sekarang saya punya media sosial karena saya bukan konglomerat. Tidak punya TV anu merah, tidak punya TV biru, tidak punya TV biru tua dan sebagainya ya. Tapi saya punya Twitter 1,3 juta pelanggan. Saya punya Instagram 3 juta follower. Saya punya Facebook 30 juta reachable akun. Disitulah saya posting only positive news ya. Yang positif-positif untuk menyemangati di negeri ini optimisme masih ada. Maka ingat pesan ibu saya, kalau mau kreatif bergaulah dengan orang-orang kreatif. Kalau mau optimis bergaulah dengan kami-kami yang di depan. Ya. Kalau mau jodohnya sunnah Rasul bergaulah di lingkungan yang juga dilindungi oleh akhlak-akhlak yang baik, sederhana rumusnya begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan lingkungan inilah yang akan menjadi pembangun karakter para pemimpin di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana nih tadi sharing dari videonya, cukup menarik juga kan ya, apalagi ini berkaitan dengan ilmu. Dan bagi saya sendiri, apa yang disampaikan dengan kamu itu mulai dirasakan ketika saya menjalani fase kehidupan saya yang berbeda. Jadi mudah-mudahan dengan adanya apa ya tadi itu motivasi dari Pak Ridwan Kamil ini menjadikan kita untuk mempersiapkan segala apa yang kita butuhkan, imajinasi kita, terus sekalipun takdir kita sudah ditentukan, tapi kita bisa mengubah nasib kita. Jangan lupa juga senantiasa melakukan inovasi dan melakukan sebuah kontribusi nyata. Kita pun harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita, lingkungan kita, atau dengan apapun yang dapat mendukung kehidupan kita. Yang mungkin itu saja untuk materi hari ini, sharing session tentang pemimpin ala Ridwan Kamil. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kebermanfaatan akan mengantarkan kita kepada sebuah proses jalan menuju kesuksesan, karena kita akan dirasakan manfaatnya, rasa kepeduliannya oleh masyarakat sekitar. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.